Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tafsir Al-Fatihah secara merinci, namun kita akan mengedepankan kalimatul isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita membahas isti'adzah terlebih dahulu? Karena ini berhubungan dengan surat An-Nahl ayat 98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang terusir. Jadi, ayat tersebut menandakan bahwasannya sebelum kita membaca Quran, maka baiknya kita mulai dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dari itu kita akan membahas kalimatul isti'adzah terlebih dahulu. Mengapa kalimat ini penting? Ini kalimat sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap muslim sampai hari kiamat. Mengapa? Karena dalam kalimat isti'adzah di situ kita berlindung dari setan. Mengapa bukan dari iblis? Ya, karena setan ini lebih luas cakupannya. Setan lebih luas karena fawaswasa lahuma syaitanu fawaswasa ilaihi syaitan, yang membisikkan godaan-godaan jahat kepada Nabi Adam dan Hawa itu siapa? Yaitu setan, anak buahnya iblis, pada tentaranya iblis gitu. Dan iblis, setan ini adalah makhluk pertama yang memusuhi manusia dari sejak dikeluarkannya dari surga sampai hari kiamat. Bahkan sampai-sampai iblis itu hanya meminta satu permintaan ketika dikeluarkan dari surga. Apa itu? Al-A'raf ayat 14 ayat 15. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Itu kata iblis, aku cuma minta satu kan kepada Allah. Mintanya apa? Tangguhkan aku sampai hari kiamat. Baik, qala innaka minal munzirin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat, kata Allah. Dikabulkan permintaannya. Dari sini jelas bahwasanya iblis tuh tahu betul adanya hari kiamat, iman terhadap hari kiamat. Jadi iblis tahu hari kiamat itu pasti ada. Makanya dia minta ditunggukan sampai hari kiamat. Demi apa? Demi ingin menyesatkan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, semua manusia semuanya. Kenapa? Karena iblis tidak terima dikeluarkan dari surga. Karena dia dikeluarkan dari surga hanya karena tidak mau sujud hormat kepada Adam. Hanya dia dendam, hasad, iri gitu. Bahkan sampai disebutkan dalam ayat selanjutnya, qala fabima agwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, jadi karena engkau telah menyesatkanku, ya Allah, engkau telah mengeluarkanku dari surga, maka sungguh aku akan menghadang mereka semuanya, Bani Adam, siratal mustaqim, di jalanmu yang lurus. Jadi mereka benar-benar serius akan menghadang manusia nih, kita semuanya di jalan yang lurus. Jadi mereka hanya akan fokus kepada orang-orang yang berada di jalan Allah, yang sering sholat, sedekah, tahajud, duha, yang selalu dalam jalan kebaikan. Itu mereka akan menghadang, akan menggoda manusia di jalan-jalan tersebut. Jadi mereka nggak terlalu pusing, dan mereka bodo amat terhadap orang-orang yang berada di jalan-jalan yang menyeleweng. Mereka nggak pernah datang ke tempat-tempat maksiat, ya karena tempat-tempat maksiat itu udah jalannya mereka. Mereka nggak peduli sama orang-orang yang datang ke tempat maksiat. Mereka nggak peduli karena mereka sudah di jalannya setan. Jadi mereka hanya fokus akan menghadang orang-orang yang berada di jalan yang lurus seperti itu. Makanya kita kalau mau berbuat baik itu susah banget karena mereka benar-benar serius. Sampai saking seriusnya mereka minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Kemudian mereka bilang apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Semuanya didatangi dari berbagai arah, kecuali atas dan bawah. Karena atas adalah tempat turunnya rahmat Allah, mereka nggak bisa. Dan bawah adalah tempat sujud. Dan sujud adalah keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dan mereka tidak akan bisa dari dua arah tersebut. Mereka dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi semuanya akan didatangi oleh mereka. Kalau kita rajin sholat, mereka nggak bisa ngegugurin kita supaya nggak sholat gitu. Mereka akan ambil cara lain. Mereka akan goda manusia dengan wanita, dengan harta, dengan jabatan, dengan pujian. Bahkan kalau iblis, setan, ini udah nggak bisa ngegoda manusia dari arah-arah yang buruk, mereka akan menggoda manusia dari arah yang baik. Ketika kita sholat nanti kita dihiasi dengan rasa ria, dengan ujub, bangga diri, merasa lebih baik dari orang lain. Dan merasa lebih baik dari orang lain itu adalah salah satu sifatnya iblis, setan. Seperti itu. Jadi iblis, setan ini benar-benar musuh manusia. Bahayanya adalah, ya, kan di Quran disebutkan banyak sekali setan itu musuh yang nyata. Tapi kita nggak bisa melihat. Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka tuh bisa melihat kalian semuanya manusia dari berbagai arah, tapi kalian manusia tidak bisa melihat setan. Jadi makhluk-makhluk yang goib, musuh yang goib gitu. Kalau setan kelihatan, itu kan bisa kita lemparin batu ya. Kalau ngegoda kita dilempar batu, diajak kering tinju, ditonjok, diikat gitu. Tapi setan kan goib. Makanya satu-satunya hal yang bisa menjauhkan kita, melindungi kita dari godaan setan yang tersebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Karena Allah adalah penguasa alam yang goib. Goibul goib. Maka kita butuh sekali kepada kalimat tersebut. Karena setan itu goib. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah yang mengetahui segala kegaiban. Pertama. Kemudian, dahsyatnya kalimat isti'adzah itu sangat dahsyat. Sekali kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, itu setan-setan akan terbirit-birit lari menjauh dari kita. Mengapa? Karena setan makhluk dan Allah itu Khalik, Tuhan. Sederhananya seperti ini. Ada seorang anak kecil, anak kecil dia sedang bersama ayahnya di satu tempat. Kemudian beberapa menit kemudian anak kecil tersebut main keluar ke lapangan. Ternyata di lapangan ada anak kecil lain, sama-sama anak kecil. Mereka bergerombolan. Mendatangi anak kecil tersebut dan menghadang, kemudian mengajaknya berkelahi. Kalau anak kecil tersebut meladeni untuk berkelahi, kemungkinannya apa? Kemungkinannya kalah. Kalaupun menang itu kan susah, karena mereka bergerombol. Tapi kalau anak kecil tersebut balik kanan, berbalik arah, dan lari menuju ayahnya untuk meminta perlindungan, kemudian berdiri di samping ayahnya. Kemudian anak kecil lain itu lari mengejarnya, dan ketika setelah sampai ternyata anak kecil yang gerombol ini sudah melihat anak kecil ini berdiri di samping ayahnya meminta perlindungan. Apa yang akan dilakukan anak kecil lain? Mereka akan berbalik arah dan pergi dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka sadar betul kekuatan orang dewasa tidak sebanding dengan kekuatan anak kecil, maka mereka lari dengan sendirinya. Begitupun ketika kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita berlindung kepada Allah khaliqu kulli syai, yang menciptakan segala sesuatu, maka setan pun akan lemah dengan sendirinya. Mereka akan pergi. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna kaidah syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Kenapa ya? Karena setan, iblis itu mau menggoda manusia saja, meminta izin dulu kepada Allah. Qala fa bi izzatika lawiyanahum ajmain, surat ayat 82. Demi kemuliaanmu, dengan kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi setan itu tahu betul kemuliaan Tuhan, sampai-sampai untuk menggoda manusia saja, dia berdoa terlebih dahulu meminta untuk ditangguhkan sampai hari kiamat, meminta izin. Kalau Tuhan mau ngizinin, ya mereka nggak bakal bisa menggoda manusia. Tapi Allah mengizinkan seperti itu. Jadi kalimatul isti'adzah ini kalimat yang penting untuk semua orang-orang Islam gitu. Karena untuk melawan godaan setan. Karena musuh kita sebagai selain nafsu kita, itu ya setan yang tidak terlihat. Dan caranya adalah hanya dengan isti'adzah. Seperti itu.